Nah, selain dari tripod tadi, saya juga masih punya perkakas yang saya fungsikan sebagai penunjang pekerjaan saya. Ini cukup berat sih, karena ini dibutuhkan walaupun banyak item-itemnya ya. Oke, selain yunteng tadi atau tripod atau dudukan dari ponsel ini yang saya gunakan ini, beberapa masih akan saya perkenalkan. Mungkin ini juga bisa jadi sumber referensi bagi teman-teman yang sedang juga akan membutuhkan gitu untuk perangkat kerjanya. Pertama, ini adalah otomatis. Jadi kalau kita mau foto menggunakan ponsel kita dengan perangkat dudukan ini, kita dari jarak jauh aja bisa. Kalau kita sendirian ya gitu, kita bisa gunakan ini. Lalu, ini selalu ini charger, sambungan charger ponsel saya, dan saya selalu mengupayakan sebelum saya keluar rumah ponsel saya itu harus aktif dan baterainya full. Selalu seperti itu. Kemudian ponsel kecil, karena terkadang ponsel kecil ini saya butuhkan untuk alternatif sekiranya ponsel saya ini memiliki kendala atau baterainya habis dan saya masih punya satu lagi ponsel untuk komunikasi gitu. Kemudian power bank. Nah, ini power bank ini saya fungsikan jika baterai habis, kemudian saya sedang melakukan perjalanan yang tidak ada di situ untuk ngecas, maka saya beli power bank. Yang jelas semua perangkat ini harus saya fungsikan dan cas dulu penuh-penuh dari rumah. Nah, ini adalah headset. Headset ini fungsinya jika saya mendengarkan tanpa diketahui orang atau saya memfungsikannya sebagai privasi sih. Misalkan saya mendengarkan sesuatu dan hanya ingin saya yang mendengarkan, maka saya gunakan ini headset. Lalu ini selalu saya bawa pulpen. Pulpennya ini bagus banget, kalau nggak percaya ya. Ini saya beli di DIY. Nah, kan bagus banget bukan? Kalau ditulisin itu dia itu tajam banget, dan ini pulpen gel. Nih, ada sih case-nya. Nih, bagus banget dan harganya pun terbilang terjangkau sih. Ini dari China. Ini bagus, saya dapet ini di DIY. Kenapa saya selalu bawa kantong plastik? Karena pasti akan berfungsi bagi saya. Apakah untuk tempat sampah atau membawa sesuatu. Pokoknya saya selalu membawa kantong plastik kosong di dalam tas saya. Pasti ada fungsinya gitu. Nah, seperti itu. Terus, apalagi ya? Nih. Lalu kalau yang besarnya, ini memang berat. Jadi setiap hari kalau saya ke kantor, kalau memang dibutuhkan, saya akan membawa. Tapi kalau untuk perangkat-perangkat besar, saya jarang sih membawa karena di kantor juga udah ada perangkat. Sehingga yang penting-penting banget aja yang saya bawa. Nih, notebook. Notebook ini biasanya saya nulis kayak keyword gitu, yang penting-penting. Ini karena kemarin sudah habis, saya beli yang baru lagi. Nah, karena kan kalau dicatat pun di ponsel, terkadang kita mengalami kondisi ponsel kita habis baterai atau apa, sedangkan kita butuh mengingat. Inilah perangkat-perangkat saya, seperti flash disk, kemudian kabel OTG. Kabel OTG ini fungsinya bagi saya adalah nyambungin kalau kita punya data dari ponsel kita ini. Nah, dia bisa kesambung melalui menggunakan flash disk gitu.
Misalkan seperti ini ya, colokin, lalu masukin flash disk. Ini bagi yang belum mengetahui ya, kalau yang sudah mengetahui mungkin udah biasa. Lalu kita sambungin, cari di dalam pengaturan ponsel kita misalkan gitu. Nah, apakah itu dia ada pengaturan? Nah, di pengaturan itulah kita nanti cari. Biasanya setelan tambahan di sini ada OTG. Nah, nanti cari di setiap pengaturan karena setiap ponsel itu punya pengaturan yang berbeda-beda. Lalu setiap data yang kamu punya di dalam aplikasi internal ponsel kamu bisa kamu pindahkan ke dalam flash disk. Jadi nggak perlu pakai laptop, misalkan kamu butuh dalam waktu yang cepat, kamu bisa gunakan ini. Ini adalah kabel OTG. Ini nggak mahal juga sih harganya. Kemudian ini baru saya beli karena sebetulnya saya menyukai model kayak gini. Kenapa? Karena dia itu bisa nggak lari-lari gitu. Mungkin kalau ini nanti khawatirnya case-nya ini lari-lari, tapi kalau ini langsung saya berharap sih semuanya itu aman-aman aja. Nah, saya siapin satu. Lalu mouse, ini perangkat untuk laptop ya. Lalu ini sambungan USB. Kadang saya itu banyak USB yang saya butuhkan. Di sini ada beberapa USB yang saya bisa pasang satu tempat aja, tapi bisa dapat 4 lagi. Tapi mungkin beberapa perangkat seperti laptop atau PC ada yang bisa melaksanakan operasi melalui USB sambungan ini. Ada juga yang tidak. Itu pengalaman saya, tidak seluruhnya sih mampu. Kadang kita masukkan ke satu lubang ini, terus ke USB satunya lagi, nggak kebaca yang lain. Ada yang seperti itu, begitu. Jadi tidak seluruhnya dapat dilaksanakan. Kalau ini sama juga, tapi ini adalah headset Bluetooth. Jadi kalau saya butuh menggunakan, saya tinggal aktifkan Bluetooth saya, sambungkan ke sini, dan saya tidak perlu bawa-bawa kabel kalau dibutuhkan. Tapi saya sangat jarang sekali menggunakan dalam waktu yang cukup lama ya, karena saya khawatir juga dengan kesehatan telinga. Misalkan apakah ada radiasinya yang berpengaruh. Jadi saya menggunakan ini dalam kondisi-kondisi tertentu yang penting, dan ketika saya nggak bawa ponsel, tapi saya membutuhkan ini gitu. Karena ini jarak jauh, dalam durasi dalam jarak yang tidak begitu jauh sih menurut saya, cukup beberapa meter. Karena setelah dari pengalaman saya, dia hilang, nggak kedengeran, berarti jaraknya itu nggak jauh-jauh dari ponsel kita gitu. Cuma yang jelas kalau kita pakai ini, kita nggak perlu megang banyak-banyak di tangan kita perangkat gitu. Nah, kalau mematikannya lagi, ditekan lagi. Untuk menyambungkannya, silakan tanya langsung kepada tempat di mana kamu membelinya. Nanti mereka mengkoneksikannya, membantu kamu. Lalu, ini note. Biasanya saya gunakan kalau untuk nulis yang kecil-kecil, atau yang bentuknya seperti ini, dan karet. Karena kadang ini gak ketemu. Jadi saya gunakan ini untuk mengikat biar tetap rapi gitu. Nah, ini habis isinya. Kemudian ini lagi. Ini supaya laptop saya itu dia awet, dan kalau dalam kondisi yang dia panas, dia bisa tetap terlindungi. Nah, saya colokin di USB-nya laptop, dia tetap sejuk. Lalu earphone, saya suka karena kadang saya punya hobi nyanyi, dan di aplikasi juga punya rekaman
untuk kita nyanyi, bukan? Dan saya hobi. Kalau waktu-waktu tertentu saya nyanyi. Kadang untuk yang gamers pun juga bagus. Tapi saya jarang menggunakan untuk game sih. Saya lebih sering menggunakan ini untuk ya karaoke. Lalu ini charger laptop. Saya menggunakan Asus. Semua laptop itu punya kelebihan dan kekurangan ya. Kalau saya membeli Asus. Dan ini untuk alas mouse supaya gampang menggunakannya. Lalu ini sebelum saya menggunakan atau setelah saya menggunakan perangkat saya menggunakan screen cleaning kit. Fungsinya itu supaya tetap bersih, perangkat kita tetap bersih gitu. Apakah laptop? Kalau fungsinya itu kayak gini. Ini laptop saya. Saya jarang sih membawa perangkat untuk bekerja ke kantor karena di sana juga udah ada. Paling waktu-waktu tertentu, misalkan ada kegiatan yang memang dikhususkan dalam kegiatan itu membawa laptop gitu. Apakah undangan? Kalau yang suka kayak gini aja, seperti itu. Membersihkan perangkat ini berarti juga membersihkan diri kita. Kalau perangkat kita bersih, kita juga sehat. Kita bersih itu kita jadi sehat. Dan ini bagian dalamnya, termasuk layernya. Bersihkan terus, karena inilah yang membantu kita. Sayangilah apa yang kita punyai. Karena bagi saya ini berasa banget. Untuk membeli satu buah perangkat ini kita berjuang kan? Kita berkorban bukan? Nah, dengan itu bagaimana kita bisa mempertahankan ia tetap dapat membantu kita ya. Kita harus rawat apa yang kita punya gitu. Dan pastikan tas kita ini dicuci ya dalam waktu-waktu tertentu. Kadang kita mungkin membawa dia kemana-kemana dan terkontaminasi dengan udara, polusi. Tentu kita harus membersihkannya minimal sekali seminggu. Atau kalau yang mau setiap hari, yang penting dibersihkan. Menjaga kebersihan itu penting sekali untuk tetap kita sehat. Nah, ini di dalam satu tas saya ya. Lalu yang terakhir, nah ini dia dokumen. Ini maksudnya adalah kalau saya membutuhkan membawa dokumen ini kemana-mana, ini case-nya itu udah sangat, dia modelnya itu zipper bag kayak gini ya. Nah, ini saya beli di DIY. Ini bagus banget. Ukurannya yang ada kemarin saya perhatikan F4 dan A4. Ini sangat melindungi dokumen saya, baik itu dari yang akan merusaknya, baik fisiknya, termasuk saya sendiri. Jadi selain dokumen saya sehat, sayanya yang menggunakan juga sehat gitu. Terus saya sediakan beberapa lembar kertas F4 dan A4 ya, tujuannya untuk sebagai persiapan aja. Kalau saya membutuhkan menulis, saya membutuhkan menggunakannya ya saya gunakan seperti itu. Ya, kira-kira demikian satu tas saya ini isinya itu seberat ini setiap hari ya, pekerjaan, sarana dan prasarana. Karena ini kan tergolong ya untuk penunjang pekerjaan kita. Oke, setelah ini saya mau menyelesaikan pekerjaan saya. Next kita akan kembali lagi dengan apa sih namanya? Pokoknya kegiatan saya deh gitu. Kalau yang sifatnya publik, yang mungkin kita semua bisa ambil kesimpulan, kemudian kesimpulannya itu bisa menjadikan pelajaran yang penting
untuk sama-sama kita terapkan. Oke, terima kasih ya semuanya. Sampai jumpa lagi.